Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana kamathalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Wa masalul mu'minin alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalur raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil handhalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan orang mukmin, orang yang beriman yang membaca Al-Qur'an itu ibarat buah utrujah, baunya wangi dan rasanya manis. Adapun perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an adalah bagaikan kurma, tidak ada bau wanginya, namun rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an kamasali raihanah, itu ibarat kemangi, daunnya itu baunya wangi, namun rasanya itu pahit. Adapun orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, maka ia ibarat buah handhalah, tidak ada bau atau tidak berbau wanginya, dan rasanya itu sangat pahit. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji klasifikasi manusia dengan interaksinya bersama Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi manusia bersama Al-Qur'an itu menjadi 4 golongan. Diperumpamakan dengan buah-buahan. Golongan yang pertama adalah masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'ana kamathalil utrujah. Orang yang beriman dan dia membaca Al-Qur'an, maka mereka itu, kata Rasulullah, ibarat buah utrujah. Ya, kalau bisa dibayangkan mungkin utrujah itu jeruk sankis ya, atau jeruk yang rihu tayyibun, wangi ya. Kalau sankis itu kan jeruk yang wangi begitu dicium. Ta'muha tayyib, dan juga ketika dirasakan itu manis. Jadi orang yang beriman yang membaca Al-Qur'an itu seperti utrujah, buah yang harum ya, wanginya, kemudian juga manis rasanya. Dan begitulah orang beriman ketika mereka berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka orang-orang bisa merasakannya. Orang yang beriman, yang betul-betul imannya dengan Al-Qur'an, maka ia akan dirasakan kebermanfaatannya. Maka dari hadis ini, jadilah kita mukmin yang utrujah, yang selalu menebarkan wangi dimanapun kita berada, yang harum aromanya, harum namanya dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan dan amal soleh yang ia lakukan. Dan juga tayyibun, dan juga rasanya itu manis. Sehingga orang-orang yang betul-betul imannya sempurna, iman dan kamilan, itu mereka selalu dirindukan dimanapun mereka berada.
mereka selalu dinantikan kedatangannya. Kalau tidak ada, mereka ditanyakan ya, karena mereka dirindukan keberadaannya. Maka itu golongan yang pertama, yang orang-orang bisa mendapatkan manfaat yang sangat banyak darinya. Jadilah mukmin yang utrujah. Golongan yang kedua, wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Ada orang-orang beriman yang sabda Nabi la yaqra'ul Qur'an. Mereka itu tidak membaca Al-Qur'an. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, kamasalit tamrah. Mereka itu seperti tamar ya, atau kurma ya. Yang kita tahu kan kurma itu la rihalaha, tidak ada wanginya atau tidak ada baunya. Akan tetapi meskipun tidak ada wanginya ya, tapi dia itu wa ta'muha hulwun, dan rasanya itu sangat manis ya. Kalau kita makan kurma, Pak, itu kurma itu dicium tidak ada aromanya, tetapi rasanya masih manis. Ya, masih lebih baik begitu ya. Setidaknya ada yang bisa kita ambil buah kurma itu, yaitu rasanya itu manis ya. Ya, masih bisa dimakan ya, masih bisa dinikmati meskipun tidak ada wanginya. Maka orang yang beriman ya, tapi dia tidak membaca Al-Qur'an ya dia hanya bisa menghasilkan manisnya saja ya. Mungkin dia bermanfaat ya imannya itu bagi dirinya sendiri, tetapi kalau sudah masuk ranah bermanfaat bagi orang lain ya, maka dia tidak bisa berkontribusi atau tidak bisa memberdayakan dirinya dalam rangka kebermanfaatan. Dan selanjutnya Rasulullah membagi dua kategori dari orang-orang yang munafik. Jadi menarik, hadis ini membagi dua orang beriman dan membagi dua orang munafik. Yang mana memang ya, orang-orang munafik itu ya, disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ya, di halaman-halaman pertama ya. Bagian pertama Quran surat Al-Baqarah itu berbicara tentang orang yang beriman. Bagian kedua berbicara tentang orang-orang yang kafir. Bagian yang ketiga itu berbicara tentang orang-orang yang munafik ya. Berbicara tentang orang-orang yang munafik. Ya. Jadi kalau kita perhatikan orang-orang munafik itu ya, dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala pembahasannya. Jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu berisi tentang orang-orang yang beriman. Ayat 6 sampai ayat 7 itu berisi tentang orang-orang yang kafir. Dan kemudian ya, orang-orang yang munafik itu disebutkan dari ayat 8 ya. Dari ayat ke-8 ya, sampai kepada ya, ayat 20. Ini sangat panjang. Kalaulah orang kafir itu hanya disebutkan 2 ayat, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu cuma 2 ayat orang kafir. Orang beriman 5 ayat dari Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin sampai ayat ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sedangkan orang munafik ini paling panjang. Ya, menandakan karakteristik mereka yang bahkan bisa jadi lebih hina daripada orang kafir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu akan berada di dalam neraka ya, di dalam keraknya neraka, asfali minan nar, yang paling bawah. Kembali kepada hadis bahwa orang-orang yang munafik ini sudah dia munafik ditambah lagi. Yang pertama, wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an. Ini ada orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Ya, tentu kita tidak usah heran ya, kok bisa ada orang-orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Ya, itu sangat mungkin ya.
karena bisa terjadi di sepanjang sejarah Islam. Kalau kita mengkaji kitab-kitab sirah, bagaimana dalam perjuangan itu seringkali ada golongan orang-orang yang munafik. Ya, mereka itu ibarat kawan, tetapi mereka itu adalah musuh bagi kita. Ya. Atau kita sering mendengar dengan istilah serigala berbulu domba. Ya. Seakan-akan baik, tetapi mereka itu ternyata menusuk kita dari belakang. Sehingga Allah gambarkan orang munafik itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah gambarkan mereka, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la yash'urun. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya, ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami beriman kepada kalian. Kami beriman bersama kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya, ketika kembali kepada golongannya, mereka mengolok-olok agama Allah itu, kembali kepada setan-setan mereka. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Jadi orang yang munafik, dia membaca Al-Quran tapi bertujuan bukan untuk mendapatkan hidayah, tapi ingin merusak Islam dari dalam. Wa masalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an wa masalu raihanah. Dia itu, kata Rasulullah, ibarat raihanah. Ya, raihanah bisa diartikan tadi kemangi, ya. Yang namanya kemangi itu ya rihuha thayyib, wanginya itu wangi, ya, ada wanginya, tetapi wa ta'muha murrun, tetapi rasanya itu pahit, ya, ada sedikit-sedikit pahit ya. Jadi percuma, kata Rasulullah, meskipun dia itu wangi, tetapi rasanya itu pahit. Ya. Sehingga di dalam ayat yang lain disebutkan, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan ada orang-orang yang kalian itu akan dibuat takjub, ya, dengan perkataan mereka di dunia. Karena hampir orang-orang munafik itu terkadang lisannya itu sangat indah, perkataannya itu sangat baik, seakan-akan benar, seakan-akan betul, mengandung kebenaran, tetapi di dalamnya terdapat racun-racun yang bisa membuat kita terjerumus. Ya, sebagaimana ungkapan mereka yang sering mereka keluarkan. Tidak usah berhijab, ya, yang penting itu hijab itu menutupi hati dulu, ya. Hijabilah hati dulu daripada kalian memakai hijab tetapi akhlaknya buruk. Nah, mungkin sekilas ini terlihat sangat baik kalimat ini, tetapi ini adalah kalimat yang penuh racun, ya. Padahal memang Allah mensyariatkan hijab itu, ya, aktivitas yang memang harus dilakukan oleh seorang yang beriman, seorang muslimah. Apakah dia nanti berkaitan dengan akhlak baik atau tidaknya itu seiring waktu berproses, ya. Tapi tidak ada korelasinya, seakan-akan orang yang memakai hijab itu selalu melakukan keburukan. Terlihat terlihat seperti indah perkataan itu, tetapi mengandung racun. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Indah perkataannya, barangkali pun mereka belajar tafsir, menafsirkan Al-Quran, tetapi menafsirkan Al-Qurannya itu hanya untuk hawa nafsu. Wa yushhidullaha ala ma fil qalbih, sedangkan Allah tahu apa yang ada di hati mereka. Wa huwa aladdul khisam, dan mereka itu adalah pembangkang yang nyata. Maka golongan yang kedua adalah, ini golongan yang paling parah. Mereka golongan yang munafik, la yaqra'ul Qur'an. Sudah munafik tapi ditambah lagi dia juga tidak membaca Al-Quran. Kama salil hanzalah, mereka itu seperti buah hanzalah. Laisalah harifun, tidak ada wanginya. Wa ta'muha murrun, dan rasanya itu pahit. Atau kalau di Indonesia mungkin buah hanzalah itu ibarat buah pare, ya. Ya, buah pare itu kan, ya, rasanya itu tidak ada wanginya, tetapi rasanya sangat pahit. Ya, buah pare, ya.
Itu kan kalau dijadikan sayur itu ketika dimakan itu sangat pahit ya rasanya. Ya, jangankan dia bermanfaat untuk di orang lain ya, untuk dirinya saja tidak bermanfaat ya. Ya. Orang-orang munafik sudah munafik ditambah tidak membaca Al-Qur'an, mereka sangat sangat kasihan ya. Maka mudah-mudahan dari hadis ini kita bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah, jadilah buah utrujah yang selalu bermanfaat, selalu menebarkan wanginya, selalu manis rasanya, menebarkan kebermanfaatan untuk sesama. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini. Jadilah orang yang mukmin, yang membaca Al-Quran, yang rajin mengkaji Al-Quran, dan rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan lupa untuk ajak sahabat-sahabat, kerabat, dan keluarga kita untuk bergabung dalam program 30 hari, 30 hadis motivasi mencintai Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.